1 Juni membara, narasi PKI demi tumbangkan Presiden Jokowi. Dilansir dari siwut.com, ditulis oleh Ibrahim. Di saat Amerika sedang panas karena kasus rasial, di mana hal tersebut merupakan sebuah kasus lampau, dan sekarang ini diulang kembali. Indonesia pun tak mau kalah, isu kebangkitan PKI dibakar lagi. Menjadi pertanyaan paling utama adalah kenapa sekarang? Kenapa isu PKI dikeluarkan pada pertengahan Mei hingga pertengahan Juni kemungkinannya? Ini menjadi pertanyaan menarik, mengingat biasanya isu PKI itu adalah isu musiman of the year-nya Indonesia. Sejak sebelum Cendana lengser, saat Budiman Sujatmiko masih bersitegang dan dipenjara karena melawan Soeharto dulu, isu PKI memang gencar dilontarkan. Ya mau bagaimana lagi? Tidak ada dagangan Cendana yang paling ampuh selain menjual isu PKI. Mereka memang piawai men-setting citra bahwa yang lebih menakutkan itu PKI karena membunuh para jenderal. Sedangkan Orba lebih suci dari malaikat, walau faktanya lebih banyak menculik orang hingga menghilangkan banyak nyawa sekalipun. Dulu darah rakyat lebih halal untuk dibinasakan menurut Orba yang berkuasa. Jadi, jangan heran ketika Orba lengser. Mereka bukan berarti punah ataupun dibinasakan saat seperti mereka membinasakan PKI. Cendana masih punya kekayaan 7 turunan, menggelempang pajak triliunan, aset besar di mana-mana. Bahkan, walau sudah tak berkuasa sekalipun, nyawa Hakim Agung masih murah di tangannya Tommy. Dia bisa bebas cepat dapat remisi super, hingga akhirnya bisa bertarung di 2019 kemarin. Kekuatan besar di Indonesia sesungguhnya terbagi jadi 3 kelompok, walau 2 diantaranya tak punya kuasa mutlak di parlemen maupun pemerintah pusat. Namun, mereka tetap dianggap kuat karena dinilai secara struktural tercatat dari jumlah kekayaan dan permodalan yang mereka punya di berbagai lini usaha, di mana hal tersebut masih mampu menggerakkan atau bahkan menguncangkan ekonomi bangsa. 2 diantaranya tak bukan adalah Cendana dan Cikeas. Cendana jelas berkarya dan bisa masuk ex-Golkar yakni Yusuf Kalla atau sekawan lainnya yang sedang beralma mater lain berada di partai lain secara terpisah. Cikeas dipegang Demokrat dengan kemungkinan terafiliasi HTI, FPI, dan sejenis. Mungkin juga PKS mengiang dengan erat, walau tak terlalu terlihat pegangan tangan. 2 kelompok ini secara jelas dan terbuka memperlihatkan bahwa mereka sudah menargetkan kubu ketiga sebagai target musuh yang dikeker sejak lama. Kubu ketiga yang dijadikan lawan oleh mereka adalah kubu Tengku Umar. Siapa lagi kalau bukan Megawati Soekarno Putri dengan banteng merahnya. Isu PKI yang dimunculkan jauh-jauh hari sebelum bulan September ini bermuara pada 2 hal. Keinginan untuk menciptakan konflik berkepanjangan dengan grafik emosi yang terus meningkat tiap bulannya, kemudian menumbangkan Presiden Jokowi. Maksudnya apa? Singkat cerita, gara-gara corona pilkada tertunda. Berkaca pada Pilpres 2019 lalu, kubu oposisi terlambat memainkan strategi perangnya. Mereka baru mulai curi start sekitar 3 bulan lebih awal sejak ditetapkannya masa kampanye sah. Sekarang, mereka menambah durasi jam tayang. Jam pilkada ditetapkan Desember. Maka tercatat mereka sudah curi start 7 bulan terhitung dari Mei untuk membuat Indonesia panas. Dalam grafik statistik, bila diukur hingga Desember, kemungkinan emosinya makin terus meningkat. Bisnis emosi rakyat dari beragam masalah politik dinilai punya keuntungan suara dan membekas di ingatan rakyat. Harapannya, kubu Tengku Umar gagal dalam pilkada. Atau bila ada bias dan sumber pematik yang lebih memukau sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, Presiden Jokowi bisa ditumbangkan dengan beragam isu yang sentral saat ini, dan itu dimulai dari PKI. Jika melengsarkan presiden dirasa lebih memungkinkan dibanding menang pemilu, kenapa tidak? Fokusnya bukan menumbangkan tapi meraih kekuasaan. Jika bisa menghancurkan citra presiden lebih dalam dan presiden dianggap gagal dalam berbagai sektor yang harusnya bisa diselesaikan pemerintah pusat, maka pecah sudah. Presiden Jokowi bisa turun dan digantikan oleh wakilnya. Jadi, sesungguhnya ini baru awal. Solusinya apa? Kita bersatu. Kebanyakan dari kita enggan bersatu karena merasa tak penting saat ini kita bersama. Kita belum benar-benar merasakan sakit atau jatuh seperti 98 silam. Padahal 2 kekuatan itu, Cikeas dan Cendana,
hanya dimotori oleh gerombolan tikus yang jumlahnya pun tak terlalu banyak dibandingkan kelompok pro Teguh Umar. Namun, mereka lebih solid dan terstruktur, juga lebih kompak tiap harinya. Jangan sampai kita jadi susah dulu baru mau gotong royong melawan kelompok itu. So, bila ada fitnah atau narasi menyesatkan di luar sana khususnya di media sosial, report postnya, report akunnya, bila belum tumbang juga belum reply di kolom komentar, dan bantulah untuk mencerdaskan yang lain. Bila kita lebih berilmu, kenapa kita enggan untuk membagikannya sebelum semuanya terlambat? Begitulah Kura-Kura Siward. Tulis komentar kamu di bawah ini.